warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rumlati bersama rekan saya. Dan saya Siti Rahina. Ada juga nih rekan-rekan saya yang lain dari kelompok 4, ada Indah, Wahyu, Reva, dan juga Dira. Nah, kami ini merupakan mahasiswa-mahasiswi Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini kami berkesempatan nih untuk mewawancarai seorang sastrawan yang dikenal melalui karya-karyanya yang puitis dan gaya kepenulisannya yang khas ya Bang, yaitu Bang Titan Sadewa. Halo Bang, apa kabarnya? Halo, apa kabar Mbak Arum? Sehat Bang, Alhamdulillah. Baik, saya baik. Yeah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih kepada Bang Titan yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya hadir dan membantu kami memenuhi salah satu tugas mata kuliah menulis puisi yang diampu oleh Bapak Amri, Daulay dan Ibu Sartika Sari. Baik Bang, sebelumnya nih kita langsung aja nih masuk ke dalam obrolan santai sesi tanya jawab. Sebelumnya kan sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ini buat Abang. Semoga dari hasil obrolan ini tuh kami dan teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan wawasan serta pengalaman yang baru nih dari Abang secara langsung. Baik, untuk langsung aja nih ya Bang untuk pertanyaan yang pertama. Gimana sih awal mulanya Abang itu bisa tertarik ke dalam dunia puisi bahkan sampai bisa menerbitkan bukunya nih? Oke, siapa tadi nama kamu? Siti Rahima, tapi biasa dipanggil Hima. Hima, ya terima kasih ya pertanyaannya Hima. Awal mula saya tertarik membaca puisi itu sejak sekolah. Sejak saya menjadi anak teater di sekolah, membaca buku puisi. Jadi perkenalan awalnya itu karena membaca buku puisi ya. Lalu setelah itu buku yang dibaca itu judulnya Dendang Kabut Senja, karyanya Mansur Kamin. Setelah itu membaca Terpukau dengan Puisi. Setelah Terpukau itu saya merasa pengen, kan ini yang dipakai untuk nulis puisi itu kan sama kan, bahasa Indonesia yang kita untuk bercakap-cakap kan. Tapi pada waktu itu saya ngerasa kok bahasa yang sama dipakai itu, alat yang sama dipakai itu bisa membuat hati saya itu menjadi sedih dan gembira pada waktu yang bersamaan gitu. Iya. Nah, berarti kan si bahasa ini tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi kan sama si Mansur Samin dalam buku itu. Nah, terus saya mikir, seru juga ya kalau misalnya saya nulis seperti ini gitu. Nah, singkat cerita saya kuliah lah. Saya tidak lulus di prodi Anda ini gitu kan. Saya nyoba USU sama Unimed waktu itu dan itu semuanya jurusannya sastra. Itu tidak ada yang lulus, terus saya masuk di Muhammadiyah. Nah, setelah di Muhammadiyah, ternyata saya masuk jurusan yang menurut saya pada waktu itu salah karena saya ingin belajar sastra, bukan belajar jadi guru. Sekarang kan saya guru ya. Nah, di situ nggak ada mata kuliah seperti yang Anda pelajari lah. Ada sih misalnya kayak kajian puisi Indonesia, kajian prosa dan lain-lain, tapi itu sangat minim. Karena kami dituntut menjadi guru ya, bukan jadi seorang peneliti sastra gitu. Nah, di titik itu semangat membaca buku Mansur Samin itu makin lama makin besar. Akhirnya ketika kuliah 2017 sampai 2019 itu saya hanya membaca buku-buku puisi aja. Yang di Gramedia itu saya beli tuh. Saya baca semua penyair-penyair Indonesia yang kalian pelajari lah. Misalnya kayak Sultan Takdir, Amir Hamzah, Sanjovi Pane, Armin Pane, Joko Pinurbo, Sapri Djoko Damono, Khairil Anwar, segala macam itu saya baca. Tapi pada saat itu tuh saya menjadi pembaca yang sangat miskin sekali. Artinya saya tidak membaca buku novel, tidak membaca buku cerita pendek, tidak membaca buku esai. Puisi semua, full puisi. Iya, saking sukanya dan saking saya pengen tahu gini, saya tuh merasa pada waktu itu saya tidak bisa belajar menulis puisi dari siapapun. Saya harus belajar dari para pendahulu saja gitu. Sebenarnya dunia puisi itu seperti itu. Nanti mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya. Nah, setelah itu ya saya menulis lah, terbit di Analisa, di seperti yang teman-teman tahu misalnya kayak di koran-koran di Sumatera Barat atau di NTT, di Kalimantan segala macam. Nah, itu zaman-zaman kuliah. Zaman-zaman kuliah dan pada waktu itu saya sangat produktif. Saya pernah mengirim ke satu media, saya pernah ceritakan ini di sosial media, saya pernah mengirim karya-karya saya ke satu media di Yogyakarta namanya basabasi.co. Coba tebak berapa saya kirim. Saya pernah mengirim 520 puisi. Itu masih kuliah dan itu nggak dimuat. Itu udah sebanyak itu ngirim, itu nggak dimuat. Dan sampai pada akhirnya saya waktu beberapa bulan yang lalu itu diundang Majelis Sastra Asia Tenggara di Jakarta, itu ketemu sama kuratornya, sama redakturnya yang baca 520. Ketemu, namanya Mas Tias Tiadi, seorang penyair dari Jogja. Nah, pada akhirnya setelah 520 itu aku kirim, nggak tembus kan ini. Karena pada waktu itu saya tidak pernah ingin berkompetensi dengan orang lain. Kan misalnya ada lomba cipta puisi gitu kan. Aku tuh jarang ikut. Aku tuh nggak pernah ikut bahkan. Aku tidak
melihat puisi ini tidak sebagai aku harus juara satu ngalahin orang itu enggak, tapi aku pengen nembus media-media ini. Nah sampailah pada titik di Jogja itu 520 itu nggak tembus, emailnya masih ada sampai sekarang karena sekali pengiriman tuh aku 10 puisi kan. Jadi ngirim tuh 52 kali ya, kali aja 52 kali 10 berarti 520. Nah setelah Mas Tia itu tidak jadi redaktur lagi, redaktur diganti, aku kirim lagi sekali lagi 10 puisi, itu dimuat. Itu bayangin ya 2019 atau 2018 tuh aku masih pakai alma mater warna biru, terus ngirim nggak dimuat. Banyak lagi sih beberapa, misalnya kayak di koran Tempo di Jakarta tuh 240, dibaca Petra di NTT 180. Jadi waktu itu kayaknya tenaganya terlalu banyak sekali ya menjadi mahasiswa gitu. Ya sampai akhirnya bukunya terbit dan lain-lain kayak gitu. Itu aku nggak menyerah ya terus. Iya. Soalnya kok nggak dimuat gitu? Iya. Kok nggak dimuat? Pasti bertanya-tanya Sebanyak nih, itu. kenapa Iya. itu. Menurut gue gitu. Itu Bang biasanya berapa lama Bang pembuatannya? Apakah prosesnya melalui draft sampai final atau langsung tertuang gitu aja Bang sampai sebanyak itu Bang? Kalau dulu sih nulisnya agak serius ya, maksudnya agak serius itu kayak nulis dikit-dikit terus liatin baca lagi gitu. Nah kalau sekarang nulisnya udah automatic writing. Ada yang pernah dengar nggak automatic writing? Ya baru dengar. Automatic writing itu satu metode menulis, sebenarnya sama kayak free writing. Automatic writing itu sama seperti free writing. Jadi misalnya kalau caranya sederhana, ada jurnal, ada buku, ada pulpen, kamu tulis tanpa kamu berhenti. Kamu nggak boleh berhenti, kamu tulis aja. Tanpa kamu mikir apa yang kamu tulis. Kamu tulis aja. Nah sekarang saya tuh menulis puisi-puisi saya tuh di Google Keep. Saya nulis di Google Keep ya, suatu aplikasi catatan gitu. Itu seperti free writing aja, automatic writing. Jadi nulis selesai satu, terus lanjut lagi, lanjut lagi. Nah ini di buku ini semua tulisannya free writing. Hanya saja kan nanti diproduksi, ada yang dicoret, ada yang digedein segala macam. Tapi pada awalnya itu, ya itu semuanya seperti biasa aja, bentuknya seperti ini. Itu nggak ada bentuk-bentuk kayak gitu. Kalau kalian melihat prosesnya tuh kayak gini, cuman satu paragraf aja, kayak gini aja. Oh iya, satu paragraf aja dia. Kayak gini ini sekali jadi, nggak ada edit, nggak ada diganti-ganti kata-katanya. Cuman kayak gini aja. Berarti secara langsung. Iya, otomatis aja. Iya. Nah, automatic writing ini dipakai oleh para kaum surrealis di tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua. Itu kan mereka kan korban perang ya. Jadi korban perang tuh punya trauma, punya ketakutan dan segala macam. Nah, free writing ini adalah metode yang paling jujur gitu. Karena kamu tidak bisa mengendalikan dirimu. Akhirnya yang keluar adalah sesuatu yang kamu pendam kayak gitu. Nah, automatic writing dan free writing itu sering dipakai sama kaum surrealis gitulah. Salah satunya yang namanya André Breton misalnya, penyair Perancis yang memimpin kaum surrealis di Perancis pada waktu itu. Jadi kayak gitu prosesnya. Nah, terus pertanyaannya kan timbul kan, loh kok bisa kok jadi produksi kayak gini gitu dan lain-lain. Yaitu teknis yang lain lagi gitu. Kalau secara sederhana free writing itu automatic writing. Gitu. Nah jadi Bang biasanya Abang kalau misalnya dapat inspirasi buat nulis puisi itu dari mana Bang? Apa saat sedang melakukan sesuatu kan? Lihat dari buku Abang ini kan pencitraan puisi Abang itu gelap seperti ada kata-kata luka, binatang buas dan kematian. Tapi bertanya-tanya gitu Bang. Ketakutan dia ketakutan. Ya setiap orang kan punya pengalaman ya. Dan puisi itu nggak pernah bisa lepas dari si penyairnya sendiri gitu, nggak bisa lepas dari si orang yang buat gitu. Nah saya mengalami masa kecil yang cukup tidak menyenangkan. Dulu waktu kecil saya tuh nggak pernah bisa main bola. Karena anak SD itu kan mengukur kelelakian kita itu kan dari olahraga ya. Sampai sekarang tuh. Jadi anak kecil tuh, mulai laki-laki ya terutama ya, sejak kecil tuh nggak bisa main bola tuh dianggap banci dan segala macam. Nah pada waktu itu saya nggak bisa main bola. Akhirnya saya nggak tahu mau ngapain kan. Terus akhirnya cuma bisa nangis dan lain-lain gitu. Nah setelah itu saya dibeliin komputer sama ibu saya. Jadi intinya masa kecil saya kayak dikurung gitulah di rumah, terus dibeliin komputer. Dan setiap saya pulang sekolah saya cuma ngelihat foto-foto monster aja. Ngelihat foto-foto monster dan lain-lain. Kalau tahu misalnya kayak monster-monster Yunani gitu, misalnya kayak film apa ya, Clash of the Titans atau Percy Jackson atau Hercules. Nah itu itu bacaan-bacaan atau tontonan-tontonan yang saya tonton waktu SD gitu. Nah setelah itu ya mengalami banyak pengalaman lah. Misalnya kakek saya wafat dalam keadaan yang agamanya tidak sama dengan saya misalnya, atau kayak gitu sih sebenarnya hubungan personal sama ibu saya sama
sama ayah saya dan lain-lain gitu. Dan akhirnya karena saya pakai automatic writing itu, saya mengeluarkan apa yang tidak bisa saya ucapkan ke orang lain. Dan saya sampai sekarang tuh sangat takut sama semua hewan. Jadi kan kalau kamu sudah, siapa yang udah selesai baca bukunya? Masih sedikit doang. Iya. Semuanya kan ada hewannya. Iya, benar. ada komodo Yes, segala betul. macam. Saya takut sama semua hewan itu. Tapi di satu titik saya merasa bahwasannya lebih menarik hewan ketimbang manusia. Kenapa? Manusia itu kan sebenarnya kan kodratnya cuma 2 kelamin kan, laki-laki perempuan. Tapi kalau kamu lihat hewan, secara saintifik itu aneh-aneh itu. Bentuknya aneh-aneh. Ada yang misalnya kayak kuda laut bisa merubah kelaminnya sendiri. Komodo punya 2 penis. Misalnya burung flamingo tidur dengan 1 kaki dan lain-lain. Jadi karena walaupun saya takut dengan hewan, saya membaca banyak perihal tentang hewan itu gitu. Karena saya suka visualnya. Kalau kalian tengok di sini kan yang paling banyak muncul kan tuh anjing. Terus sampai sekarang saya takut sama anjing. Jadi itu automatic writing atau free writing itu sebenarnya itu. Saya mengungkapkan apa yang saya takuti gitu. Terus orang bertanya kan, loh kok takut malah ditulis mas? Ya karena saya takut makanya saya menulisnya gitu. Iya kan? Kalau saya udah menuliskan berarti saya lega, ada kelegaan emosional. Dalam psikologi itu namanya katarsis. Jadi kalau kamu free writing kamu merasa lega, kok kayak ada beban yang lepas ya dari hidupku. Itu namanya katarsis. Dalam ilmu psikologi itu dipelajari betul namanya katarsis dan itu dalam menulis gitu. Kayak gitu. Saya pikir banyak menulis hewan-hewan seperti komodo, anjing itu karena suka ternyata dan karena tidak suka. Iya. Babi juga ada. Babi takut banget saya. Gede banget kan babi itu gede. Iya. Terus Lagi kalau bagi hutan. iya gede banget itu ada tanduknya lagi. Iya. Jadi menurut abang sendiri puisi yang bagus itu seperti apa bang? Ini pertanyaan yang sulit ya. Ya kalau secara teknis sebenarnya bisa dijawab dengan banyak teori lah ya. Misalnya kayak puisi yang baik itu selalu ada keutuhannya. Si penyair bisa memandang sesuatu dengan cara yang berbeda misalnya. Atau penyair bisa memilih diksi yang bagus. Atau si penyair bisa menerima sama irama dalam puisinya misalnya kayak gitu. Tapi setelah kita tahu teori-teori semacam itu ya kadang-kadang kita lebur aja gitu sama teori-teori kayak gitu. Menurut saya puisi yang bagus tuh puisi yang selalu nyampe di hati saya dan saya merasa bahwasannya kok dia menulis pengalaman saya gitu. Oh iya. Pernah nggak kalian baca satu teks terus kalian ngerasa bahwasannya kok dia menulis sesuatu yang sangat dekat dengan diriku gitu. Relate ya. Relate gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dia bisa memandang dunia ini dengan cara yang berbeda gitu. Misalnya ada satu penyair Polandia, pemenang Nobel namanya Wisława, perempuan. Dia menulis maaf perang yang jauh aku pulang membawa bunga. Itu kalimat itu saya ingat terus. Itu bagus sekali. Maaf perang yang jauh aku pulang membawa bunga. Itu kan semua simbol-simbol ya. Ada perang, ada bunga. Dia tidak mengatakan bahwasannya dia selamat dari perang, tapi dia mengatakan dengan simbol-simbol itu gitu. Nah, puisi itu dunia yang kayak gitu sih, dunia benda-benda kayak gitu dan selalu membuat kita ingin terus menelusuri puisi itu. Apa sih maksudnya gitu. Makanya misalnya kalau baca buku ini sebenarnya agak sulit ya kayak, ini apa ya kok penuh dengan Memahaminya teka-teki gitu ya. karena Sulit ada kan? kata-kata yang sulit Iya. dicerna. Tapi kalau misalnya kalian sudah tahu bahwasannya prosesnya itu sesederhana ini, itu sangat mudah sebenarnya. Kayak gitu sih. Jadi apa harapan abang setelah kalau misalnya ada orang yang baca puisi-puisi abang itu bagi abang? Apa ya? Saya nggak punya harapan apapun. Dia semoga senang aja dia bacanya gitu. Dalam puisi ini tuh saya menerapkan satu teknik. Nah ini teknik yang lain lagi. Jadi kan teknik automatic writing. Nah teknik yang ini namanya blackout poetry. Jadi blackout poetry itu adalah, biar saya jelaskan. Blackout poetry itu, ini misalnya teks semua kan. Kita coret semuanya, yang ada cuman tamu muncul menangis. Jadi ini ditemin pakai marker, pakai spidol. Tamu muncul menangis. Jadi kayak kamu baca koran, kamu coret-coret kata-kata yang nggak penting, terus kamu nyisain beberapa kata yang jadi puisi. Nah itu namanya blackout poetry. Nah saya sebenarnya melakukan itu, tapi blackout poetry itu semua dihitamin. Nah sedangkan saya tidak ingin menghitamkan teksnya, ya. jadi dibiarin aja kayak gitu. Nah itu, dan itu bisa dipakai oleh semua orang. Saya sering pakai itu di anak SD, saya sering pakai di anak SMP, sering saya pakai. Itu namanya blackout poetry. Yang paling sering pakai itu nama penyairnya adalah Austin Kleon, orang Eropa gitu. Nah, namanya Austin Kleon. Terus nanti ada lagi yang lain namanya visual poetry. Nah visual poetry itu kayak misalnya kata beauty. Kata beauty itu kalau cuman B, U sama Y-nya yang ditebelin itu jadi by. Jadi dia cuma satu kata aja kan, beauty kan. Tapi dia kita tebelin yang kata-kata tertentu jadi by. Nah itu berbeda lagi sama blackout poetry, tapi punya kesamaan. Jadi teks itu tidak dibaca tapi untuk dilihat doang. Kayak gitu. Kan sering kita tuh kadang-kadang di kata ini ada kata ini kan, gitu. Jokes kayak gitu. Nah itu namanya visual poetry.
Nah, jadi saya berhutang sama 3 teknik itu, automatic writing, blackout poetry, dan visual poetry. Kayak gitu sih. Dan nanti berkaitan sama apa namanya? Gerakan surrealis itu. Kayak gitu. Dan itu semuanya teknik ya. Itu bisa dipakai. Misalnya kita semua bisa menulis seperti puisi kayak gini dengan sangat mudah dan bisa sangat terukur gitu. Kayak gitu sih. Jadi Bang, saya baru pertama kali lihat nih penulisannya ada yang dicoret, ada yang di sebelahan gitu. Karena biasanya yang saya tahu kalau puisi itu 1 bait ke bawah gitu Bang. Kenapa Abang memilih gaya yang seperti itu? Pada waktu saya membaca puisi Indonesia itu kan kayak kamu bilang ya, dari kiri ke kanan gitu kan. Terus saya bertanya sama diri saya sendiri, sebenarnya cara kita membaca sesuatu apakah benar dari kiri ke kanan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita baca manga Jepang, komik Jepang atau Al-Quran, kita harus baca dari kanan gitu. Nah terus siapa sih yang mengatur cara kita membaca kayak gini gitu. Sampai pada akhirnya saya ketika menjumpai puisi Sapardi misalnya atau puisi Air, itu saya coba baca dari bawah ke atas, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan ke kiri gitu. Nah akhirnya saya mendapatkan satu pola-pola yang ada makna yang lain gitu. Nah ini juga harus saya ceritakan kayaknya. Saya mengenal puisi itu di akhir. Saya mengenal jenis kesenian tuh kenal beatbox dulu. Nah beatbox itu kan satu jenis kesenian yang juga menggunakan bahasa ya. Misalnya kayak BTK. Nah itu kan kata menjadi sangat berbunyi kan. Sama seperti visual poetry tadi kan. Jadi kata-kata nggak dibaca tapi dilihat. Nah kalau di beatbox kata-kata menjadi suara. Nah jadi semua yang saya alami tadi ini teknik-teknik ini itu campur baur di sini. Ya. Jadi orang memang agak sulit membaca buku ini karena pertama dia tidak seperti puisi Indonesia pada umumnya. Kedua ruang-ruang kampus tuh jarang sekali membicarakan teks-teks kayak gini gitu. Padahal tuh banyak sekali loh yang menulis sangat eksperimental atau sangat bebas kayak gini gitu. Itu sih pengaruh-pengaruh itu sih sebenarnya yang ada. Terus Bang, bagaimana Abang untuk menggunakan kata miring dan cetak tebal dalam penulisan puisi Abang itu? Kayak apa tujuan dari tipografi tersebut gitu? Tujuannya adalah supaya kamu bisa menemukan makna yang lain. Misalnya ada yang gede, nah yang gede itu bisa dibaca sendiri, yang miring itu bisa dibaca sendiri, yang dicoret itu bisa dibaca sendiri. Nah kamu kan bisa bayangin kalau kamu masuk ke satu ruangan, kamu masuk ke pintu yang lain, ketemu barang yang lain, masuk pintu yang lain, ketemu pintu yang lain gitu. Dan puisi itu sangat miskin sekali. Kadang-kadang kalau kita misalnya membaca satu puisi, kita hanya bisa satu fokus saja kan ke pembacaan itu. Tapi berbeda dengan film misalnya. Dalam 5 menit, kamu kadang-kadang bisa melihat masa lalu tokohnya, masa depan tokohnya, dan bagaimana tokoh itu sekarang gitu. Nah puisi saya tuh seperti film kayak gitu. Kamu bisa mencari benda apapun dan kamu merasa bahwasannya ternyata puisi ini sangat kaya sekali gitu. Dalam buku saya yang terbaru yang diterbitkan Gramedia itu, di simulasi Sakaratul Maut tuh lebih kelihatan kayak gitu. Itu yang gede, tebel, sama miring, hampir mirip. Tapi yang di buku kedua nggak ada coretannya. Itu nggak ada coretannya lagi. Nah saya tuh ingin pembaca bahwasannya masuk ke ruang-ruang kayak gitu. Jadi misalnya Arum masuk ke ruangan, Mbak Arum masuk ke pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Tapi dalam satu ruangan yang sama. Jadi berlipat ganda ya gitu. Nah selama ini kan kalau kita membaca puisi, kita masuk ke satu rumah, ya udah kita melihat barang-barang di situ kan. Kita nggak perlu masuk ke dalam lagi kan gitu. Nah visual poetry, blackout poetry dan lain-lain itu memungkinkan kayak gitu. Jadi membuat kita terus berpikir kayak seperti film gitu. Kita bergerak kemanapun. Itu fungsinya sih sebenarnya. Jadi satu puisi bisa dibaca dengan 3 sampai 4 cara. Kurang lebih kayak gitu. Dengan potongan-potongannya. Saya ada baca nih Bang di puisi Abang yang tata cara menjamu tamu. Ya. Itu pesan apa yang Abang ingin sampaikan situ? Soalnya kan biasanya kalau menjamu tamu tuh disambut baik, selamat datang gitu. Tapi di puisi Abang seperti membunuh gitu Bang. Itu ada pesan lain atau gimana Bang? Ya itu kayak film horor ya sebenarnya. Iya. Teman-teman nonton film-film kayak Joko Anwar gitu kan. Itu saya ngebayangin si tokohnya tuh mungkin psikopat ya. Tokohnya psikopat. Ada satu cerpen Edgar Allan Poe judulnya Hati yang Meracau. Apa ya judul bahasa Inggrisnya? The Tale of Heart gitu kalau nggak salah. Nah itu juga tokohnya agak aneh. Nah saya terpengaruh sama cerpen itu kayaknya. Jadi kan dia bilang tata cara menjamu tamu. Tamu datang terus ada liur komodo gitu ya. Nah saya sering menggunakan barang-barang dari hewan itu untuk menciptakan suasana horor gitu. Yang ada pesan apapun sih sebenarnya, itu tokoh psikopat aja sebenarnya. Gitu.
terus nih Bang, apa nih pesan dan petua Abang untuk generasi muda yang mau menulis puisi tapi masih ragu-ragu gitu? Ragu-ragu kenapa? Ya, kenapa Karena ragu-ragu mungkin ya? dia nggak ngerasa Nggak karyanya itu pede, bagus, iya. nggak pede, takut. Puisi itu ruang yang personal ya. Puisi sangat personal sampai kita nggak mau nggak mau disentuh orang lain gitu. Nah, saya menulis tuh supaya saya tidak bertemu dengan banyak orang sebenarnya. Karena waktu kecil yang tadi saya ceritain, waktu kecil tuh saya suka menangis dan saya takut ketemu orang. Makanya di rumah saya cuma main PlayStation sama main komputer aja gitu. Nah, puisi ini ruang personal, tapi ketika puisi itu udah selesai, itu orang lain tuh masuk rumah kita tanpa minta izin gitu. Nah, apakah kita siap sebagai manusia menceritakan pengalaman kita, apapun kita, pengetahuan kita, dan kita dimasuki gitu sama orang lain. Jadi kita seperti, maaf katanya, seperti bertelanjang ke orang lain dan orang lain mengerti apa yang kita rasakan gitu. Nah, puisi itu awalnya bentuknya seperti itu. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kan semua pengalaman di dunia ini sama. Ya, kita jatuh cinta, patah hati, melihat orang wafat, bertemu dengan banyak orang dan lain-lain gitu. Jadi di titik tertentu ya it's okay aja karena semuanya sama gitu. Ada satu film yang bagus sekali, judulnya Dead Poet Society. Jadi di film itu dikatakan bahwasannya ilmu kedokteran, ilmu hukum, kesehatan segala macam itu diciptakan supaya kita bisa terus hidup gitu. Tapi reading poetry katanya, writing poetry, membaca puisi, menulis puisi itu alasan kita hidup. Jadi sebegitu besar sebenarnya peran puisi di dalam film itu. Terlebih tokohnya guru dan murid ya. Itu saya nangis banget saya nonton cuplikan-cuplikan nonton filmnya. Itu sih. Mungkin dari saran itu menjadi pertanyaan penutup ya bagi obrolan kita hari ini. Kami dari kelompok 4 terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang atas waktu, jawaban dan juga ilmu yang telah diberikan sebelumnya. Semoga obrolan kita ini dapat menambah wawasan kita semua dalam memahami sastra dan proses berpikir kreatif di balik sebuah karya ya Hima. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan saya serta teman-teman yang sudah menonton nih hingga akhir obrolan kami pada hari ini. Semoga kita semua diberi kesuksesan serta kesehatan. Sampai jumpa di obrolan kita yang lain ya. Saya Siti Rahima. Saya Arum Melati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.